Perkenalkan, nama saya Petronila Siabani, kelas F semester 2 dengan NIM 2422411253, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesatuan dan persatuan dan keberagaman masyarakat multikultural. Indonesia sebagai negara multikultur memiliki tantangan dalam menyatukan keberbedaan menjadi kesatuan bangsa. Tantangan ini dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, mengingatkan pertalian primordial merupakan kebahasaan bangsa Indonesia. Kesetiaan terhadap etnik muncul secara alami dan sifatnya primer, sedangkan kesetiaan terhadap nasional bersifat sekunder dan konstruktif. Bayangkan apabila kecintaan dan kesetiaan yang timbul teknik seimbang, maka akan munculnya konflik-konflik berbasis sara. Oleh karena itu, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai pelestarian, mengembangkan ikatan etnik sebagai simbol nasional. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengurangi kehidupan sebuah negara bangsa, nation state, akan dihadapkan negara upaya bagaimana menyatukan keberagamaan orang-orang yang ada di dalamnya untuk menumbuhkan rasa persatuan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari data. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara Kuruna 2010. Hal ini memiliki akan meskipun kita berbeda agama, suku, ras, status sosial, ataupun status ekonomi, namun saling memiliki kesadaran bahwa kita semua satu. Jenis integrasi penting guna merekatkan persatuan dan kesatuan, sehingga suatu bangsa memiliki kekuatan mewujudkan kemakmuran. Adapun jenis integrasi menurut Myron Weiner dalam Rahmal Surbakti 2010, yakni yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa merujuk pada proses pengaturan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Misalnya, kelompok budaya yang berbeda-beda sedia untuk bersatu. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah merujuk pada proses pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang memberontakkan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Misalnya, proses pengaturan wilayah sesuai perjanjian di Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah melalui Perdana Menteri I.R.H. Juanda Karwijaya mengumumkan bahwa lebar laut Indonesia teritorial menjadi 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung pulau terluar di Indonesia. Sehingga laut yang ada di Indonesia bukan lagi sebagai laut bebas, namun termasuk wilayah Indonesia. Integrasi wilayah memiliki arti laut di antara pulau sebagai penghubung dan pemersatu pulau, bukan sebagai pemisah pulau. Yang ketiga, integrasi elita massa. Integrasi elita massa merujuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang dipemerintah, mendekatkan dan mendengarkan aspirasi sehingga menguraikan perbedaan dan perbedaan nilai antara kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi nilai. Integrasi nilai merujuk pada kesepakatan. Nilai ini menjaga ketertiban sosial. Nilai di sini adalah nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai integrasi dari kesepakatan founding fathers bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan perlu ditumbuh kembang dalam ranah pendidikan secara integratif dalam muatan PPKN di sekolah dasar. Yang kelima, integrasi perilaku. Integrasi perilaku merujuk pada kesepakatan perilaku yang positif yang menangkan perilaku kebangsaan dan kenegaraan di atas kepentingan golongan maupun pribadi. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga kemasyarakatan. Pionir
birokrasi dimulai dari pembagian kekuasaan sesuai hasil bidang PPKI 1 yakni 18 Agustus 1945 dengan memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya disusul hasil sidang PPKI 2 yakni 19 Agustus 1945 dengan menetapkan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu bangsa membangun apabila orang yang ada dalam negara tersebut tidak ada keadilan untuk bersatu? Perlu materi pembelajaran PKN sekolah dasar, kesepakatan dan kesediaan merajut persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Cara membelajarkan sebagai warga negara harus memiliki dimensi watak kewarganegaraan. Hal ini merupakan substansif dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Seorang warga negara harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik seperti bidang politik, hukum, dan moral. Selanjutnya diimbangi dengan keterampilan warga negara berupa intelektual maupun secara partisipasi dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Bermula dari pengetahuan dan keterampilan akan membentuk suatu watak atau karakter, sehingga bisa menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Sikap dan kebiasaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia antara lain religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, dan lain-lain. Keberhasilan dalam proses pembelajaran materi kesatuan dan persatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur dapat dilihat dari berbagai unsur seperti kualitas program, model pembelajaran, sumber media pembelajaran, dan teknik penilaian. Model yang dapat digunakan yakni problem based learning, pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus. Konteks pembelajaran, tanpa masalah tidak mungkin terjadi pembelajaran. Dimulai dari persoalan atau wacana yang disimulasikan atau persoalan yang nyata ada dalam masyarakat kehidupan manusia sehari-hari. Peserta didik menggunakan keterampilan berpikir kritis dan mengangkat dan menyikapi masalah atau wacana tersebut. Materi pembelajaran PKN sekolah dasar nasional sebagai suatu faham yang menegaskan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara berbangsa. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara dan mengembangkan sikap toleransi. Persangka yaitu sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotipe kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka lebih tertuju pada sikap antipati yang berlandasan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Prasangka yang berbasis ras kita sebut rasisme, sedangkan yang berbasis etnis disebut etnisisme. Stereotipe yaitu pemberian label sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Stereotipe adalah keyakinan seorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. Terima kasih.